Hai, selamat datang di Political Info, channel yang membahas seputar politik dan kebijakan pemerintah. Nah, baru-baru ini ya kita dihebohkan oleh isu mundurnya Pak Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Isunya ini berkembang ya, yang akan menggantikan adalah Pak Jokowi setelah Pak Jokowi lengser dari kepresidenan. Nah, isu ini merebak ya, karena kesannya Pak Erlangga Hartarto mundurnya secara mendadak. Terus ada di salah satu podcast channel yang membahas bahwa ada 6 ketua partai Golkar ini melainkan surat ke Pak Jokowi, ditandatangani di situ mengharap Pak Jokowi bisa menjadi ketua umum Golkar. Tapi kenyataannya setelah mengadakan Munas Golkar ya, secara resmi mengangkat Bahlil sebagai ketua umum ya, tanpa ada saingannya, tanpa ada interupsinya. Lebih lanjut kita saksikan ya video berikut ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar meminta seluruh kader Partai Pohon Beringin itu untuk lebih paten lagi. Selain itu, Bahlil juga menyinggung sosok Raja Jawa yang bisa bikin celaka kalau main-main. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam Munas ke-11 Golkar di JGJ, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main celaka kita. Bahlil lantas mengungkit dampak jika ada pihak yang mencoba main-main dengan si Raja Jawa. Sayangnya, Bahlil ogah membukanya di depan umum. Namun dalam banyak literatur sejarah, Raja Jawa mengacu pada kekuasaan di tanah Jawa di era masa lalu. Sementara itu, Bahlil mengaku dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain sebagai ketum Golkar. Ia mengeklaim hanya memiliki kepentingan untuk membuat Partai Beringin lebih baik lagi ke depannya. Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyebut Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka merupakan simbol pemerintahan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 Golkar yang digelar pada 20 hingga 21 Agustus 2024. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, tidak ada interupsi dan semua kader yang hadir setuju mendukung Bahlil sebagai ketum Golkar. Bahlil sendiri merupakan satu-satunya kandidat ketum dalam Munas tersebut. Oke ya, terpilih secara aklamasi dan tidak ada interupsi ya. Siapa tuh yang bilang, yang menyebarkan isu bahwa Golkar akan diambil alih oleh Pak Jokowi? Nah, ini buktinya. Apakah Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar? Pasti nanti setelah ini akan muncul lagi isu begini. Ya, memang tidak sebagai ketua umum, tapi bisa jadi sebagai pembina. Karena kedudukan pembina tidak kalah pentingnya dengan ketua. Bisa saja, sah-sah saja. Oke, itu hal yang pertama tentang Golkar. Terjawab sudah bahwa ketua umum bukannya Pak Jokowi, tapi Pak Bahlil ya. Terus akhir-akhir ini ada keputusan MK mengatur tentang pilkada ya, di mana waktu yang lalu itu ambang batas suara itu kan 20%, suatu partai atau kumpulan partai bisa mencalonkan gubernur, wali kota, dan bupati. Sekarang sudah diubah oleh MK. Ini ada yang menggugat dari Partai Buruh dan juga Partai Gelora ya. Peraturan yang baru itu mengatakan bahwa minimal 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5% tergantung dari jumlah penduduk wilayah tersebut. Ini bisa mencalonkan calon gubernur, wali kota, dan juga bupati. Baik suatu partai maupun kumpulan partai.
Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Nah, ini juga lagi panas-panasnya ya, setelah putusan itu diumumkan oleh MK. Padahal MK ini kan kalau orang-orang pintar ngomong itu berlaku sejak dibacakan, seperti waktu keputusan MK tentang usia calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Ini sama. Nah, anehnya waktu itu kan nggak ada upaya DPR untuk menganulir dan lain sebagainya ya. Tidak ada ya, hanya sekelumit saja tapi tidak pernah disidangkan. Untuk saat ini DPR melakukan sidang ya berkaitan dengan keputusan tersebut. Kita belum tahu keputusannya seperti apa, apakah akan dianulir dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi ya, sebagai masyarakat biasa, saya mendukung keputusan MK. Artinya tidak membatasi hak-hak warga negara, tidak bisa dipermainkan oleh elit-elit politik yang ingin mungkin menciptakan kotak kosong atau membatasi orang ingin maju ya. Karena dengan keputusan ini memungkinkan calonnya lebih daripada 1 atau 2 atau 3 ya, bisa saja lebih. Seperti contoh di Jakarta. Ya, akhir-akhir ini kan dari Kim Plus ya, itu mencalonkan Ridwan Kamil bersama Suswono. Nah, tinggal PDIP
yang kalau pakai aturan lama dia tidak bisa mencalonkan. Sekarang dengan aturan baru ini dia bisa mencalonkan. Nah, di sini terhindarlah kotak kosong tersebut. Artinya PDIP bisa memajukan kadernya sendiri atau kader orang lain yang intinya bisa mencalonkan calon gubernur untuk Jakarta. Siapa kira-kira? Ini juga menarik ya. Apakah PDIP akan jadi mencalonkan Anies atau Ahok atau orang lain? Karena saat itu PDIP ini mengidolakan Anies ya. Darah Anies lebih merah daripada darah Ahok, katanya seperti itu. Tapi setelah ada peraturan ini, kira-kira apakah tetap Anies, Ahok, atau mungkin calon yang lain? Contoh mungkin Andika. Ya, kita tunggu saja. Dan di Kim Plus sendiri setelah munculnya peraturan ini apakah akan pecah menjadi 2 atau menjadi 3? Bisa jadi. Nah, ini sangat seru ya. Karena namanya demokrasi, kita berharap di setiap wilayah calonnya tidak hanya 2 pasang atau mungkin bahkan 1 pasang lawan kotak kosong. Kita harapkan ada 2, 3, berarti masyarakat bisa memilih. Dan harapan saya pribadi sebagai rakyat kecil ya, mungkin juga banyak orang, mungkin peraturannya bisa dirubah ke depan. Apakah itu pilpres, apakah itu pilkada, siapapun yang menang, dialah yang jadi. Walaupun pesertanya ada 3, ada 4. Jadi bisa mengirit biaya, milik anggaran daripada pemilihan lagi, ontran-ontran lagi, banyak keributan lagi. Ya lebih simpel lah. Oke, dari saya itu ya. Kalau kalian punya pendapat tentang hal ini silahkan cantumkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di info politik-politik selanjutnya, kira-kira seperti apa, dan kebijakan pemerintah yang baru yaitu Bapak Prabowo kira-kira gimana, memihak rakyat atau tidak, semakin maju atau tidak. Tetap kita pantau, kita suarakan tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap mereka. See you next time, bye-bye.